Wah, menjelang ganti hari ya. Disebutin hanya berapa? 23.57 detik ke 45. Wah. Oh ini pagar rumah ente ya? Iya. Oh, ini kali mau Jadi, jualan nasi goreng. meskipun saya juga aneh kok komandannya nyuruh tengah malam gitu. Sibuk. Iya. Pagi sampai sorenya. Ya kan masih ada besoknya harusnya. Iya. Oh. Ya kan kalau mengikuti pepatah bahasa Arab baidatul yomi khairum min dajajatil khot. Insyaallah. Jadi apa yang harusnya terjadi hari ini itu lebih baik daripada hari esok. Oh. Perkataan dari teman-teman polisi saya itu belum tentu benar kan? Kan itu baru perkataan dari mereka. Cuma saya sampaikan kenapa dalam konferensi pers saya sampaikan itu sebagai pengingat. Dan di ujungnya saya kasih disclaimer, saya kasih pernyataan. Yeah. Mudah-mudahan ini salah. Artinya saya sendiri juga belum yakin. Ini hanya sebagai Tapi sampai pengingat. sekarang masih berinteraksi baik? Atau mereka mungkin merasa setelah Mas Aiman dipanggil terus mereka menjadi Masih? Oh masih. Mau gue lanjutin kalimatnya, tapi kok gue nggak siap, malam-malam ada yang datang. Halo, mana nih? Yang ini dia. Kita berjumpa lagi teman-teman Besti ngomong politik. Kita kasih ruang buat seluruh kawan-kawan terutama zilenial untuk mendengar, berbicara dan berargumen apapun terkait dengan isu-isu politik, apalagi menjelang 14 Februari 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi. Harapannya ini benar-benar pesta yang berbahagia, pesta yang indah. Meskipun dalam perjalanannya menuju pesta ada banyak drama. Salah satu drama yang terjadi ada di sebelah saya. Jadi sebelum 2024 harapannya memang pestanya berbahagia, tapi kayaknya nggak bahagia-bahagia banget bagi senior atau kawan di sebelah saya nih. Betul nggak, Bung Aiman Wicaksono? Bung Riga, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena saya sebut zilenial. Oh penontonnya? Oh penontonnya, saya juga loh. Excelenial. Saya termasuk zilenial ya. Anaknya. Yang kaget. Gua nggak terima Bapak. Iya. Yang kaget karena di bel tengah malam gitu ya. Itu gimana rasanya? Soalnya gue aja kalau dapat kalau bunyi alarm tengah malam aja keganggu gitu loh. Kalau suara telepon dari udah langsung ngegas nih. Sabar dulu. Itu dalam posisi ini lagi selimutan itu atau gimana? Tadi disebut drama kan, yang jelas bukan drama Korea lah. Ya, enggak. Bukan drama Korea, bukan drama Indonesia, tapi sebuah fakta kan itu. Nah itu. Ya kalau tadi bel tengah malam ya sudahlah, itu sudah terjadi dan juga sudah diingatkan juga ya, aturannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan tidak aku terjadi. Aku ingin berimajinasi nih, bagaimana sih proses bel tengah malam itu? Kita nggak pernah tahu nih. Ini juga bisa jadi aware buat teman-teman yang mungkin saja memiliki pandangan-pandangan yang mungkin relatif mirip sama Aiman. Jadi ada sih CCTV tapi nggak boleh ditayangin ya. Oh iya. Kita ini aja. Oh ini. Nah, itu bisa dilihat tuh jam berapa tuh. Jamnya oke. Wah, menjelang ganti hari ya. Disebutin hanya berapa? 23.57 detik ke 45. Wah. Oh ini pagar rumah ente ya? Iya. Oh ini kali mau jadi, jualan nasi goreng. Begitu ya. Tapi nggak usah lah, nggak usah. Pada kipu semua. Nggak usah disampaikan. Iya. Jelas sudah ada buktinya kan. Oke. Ya 3 orang ya yang kemudian menyampaikan surat panggilan di pukul berapa tadi? 23.57. Ya sebelum itu kan udah datang. Ngebelnya sebelum itu. Kurang lebih sekitar 23.50-an lah. Lalu kemudian 10 menit menjelang tengah malam. Lalu kemudian bel sekali, 2 kali, 3 kali kok. Siapa nih bel tengah malam? Apa short gitu ya? Iya. Ada apa? Tapi nggak ada petir juga. Kan kadang-kadang kalau ada petir suka jalan. Korslet atau gimana korslet gitu. Kan. Lihat CCTV, loh kok ada orang banyak. Ada kalau di CCTV. Tadi gue lihat sih ada 2 orang, tapi lebih ya? Lebih ada 3 plus 1 security. Padahal itu
Tanggalnya bukan 30 September ya? Darah itu merah, Jenderal. Terus. Menarik nih. Ya itu yang terjadi. Lalu kemudian Keluar tuh dari kamar. Terbangun. Saya juga terbangun. Saya bilang, ini ada tamu nih. Tapi nggak tahu siapa. Nggak menduga akan dapat panggilan gitu. Ini saya belum sampaikan gimana pun nih. Saya bilang ke istri saya, tolong handphone semua nyalain ya. Kalau ada apa-apa, karena saya nggak tahu siapa yang datang kan. Yes. Nggak tahu siapa yang datang. Kalau ada apa-apa, tolong langsung telepon yang terdekat. Karena saya ada beberapa orang dekat di komplek gitu ya. Tolong telepon dia supaya bisa datang. Itu saya titip ke istri saya. Dan pastikan semua CCTV nyala. Memang CCTV oke semua. Oke. Saya ke depan, istri saya ikut. Lalu kemudian dia ada di dalam garasi, karena saya keluar dari garasi mobil tuh ya. Nah, udah kemudian saya ngobrol sedikit dengan, ya ternyata teman-teman dari Polda Metro Jaya. Untuk mengantarkan surat panggilan itu. Tapi baik-baik kan maksudnya. Baik. Gerbangnya. Kan ngebel aja sebenarnya baik ya. Cuma kan tengah malam itu pertanyaan aja. Ada apa gitu kan. Ya mungkin dapat door prize atau apa kan. Gitu. Iya mudah-mudahan. Surat panggilan. Ternyata surat panggilan. Ya saya tanya, kenapa Mas kok malam-malam, tengah malam begini? Gitu. Ya supaya nggak rame. Lu rumah saya kan di mana ramenya orang buntu begitu. Rumah saya buntu, nggak rame. Ya dia diam, dia nggak bisa jawab lagi. Nah, sebenarnya dikasih ini, saya tanda tangan surat panggilan itu. Udah terima ya Pak? Iya saya terima ya. Oke baik, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya juga nggak nyaman juga, karena beda kamar ya. Saya masuk ke dalam. Jadi masuk ruang tamu tuh dipersilakan tuh semuanya? Oh enggak di luar. Oh di luar aja tuh ya? Di luar. Karena kan saya tawarin, Mas mau masuk dulu? Saya bilang, enggak Pak, langsung aja Pak. Ya baik sih, baik ramah ya. Oke. Ya saya juga nggak bisa nyalahkan dia, mungkin atasannya yang menyuruh kan, itu tugas komandannya, lah. ya. Meskipun saya juga aneh kok komandannya nyuruh tengah malam gitu. Sibuk, pagi sampai sorenya. Lalu kemudian saya, ya kan masih ada besoknya harusnya. Iya. Ya kan kalau mengikuti pepatah bahasa Arab, baidatul yomi khairum min dajajatil khut. Insyaallah. Jadi apa yang harusnya terjadi hari ini itu lebih baik daripada hari esok. Iya. Tapi ada juga ya, bahwa menghormati tamu itu bagian dari adab. Nah itu dia. Ya, termasuk juga menghormati untuk bertamu, bagian dari adab. Gue sedang cari aman sebenarnya. Ya. Terus anak gimana tuh? Nah tanya ke ibunya kan. Ada apa nih? Udah masuk, tanya siapa Bun? Oh itu ada polisi. Kaget ya kok polisi tengah malam. Kenapa ya? Ceritain lah. Ngasih surat panggilan ke Abi gitu kan. Oh ya. Dan seterusnya. Oke udah. Ya udah nggak apa-apa kok, tidur lagi aja. Nah, ternyata paginya dia nanya lagi. Artinya kan ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan. Lalu kemudian dia diceritain, ditenangkanlah oleh istri saya. Saya juga kemudian istri saya cerita, karena saya besok itu saya berangkat agak pagian jadi nggak sempat ketemu anak saya. Malamnya itu istri cerita, saya kumpulin anak-anak saya, 2 perempuan ya, usia SD sama usia SMP. Saya bilang nggak apa-apa, ini bagian dari perjuangan, nggak apa-apa. Jadi bagian dari perjuangan, apa yang saya sampaikan ke mereka bahwa saya berada di jalur yang benar. Insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang benar, yang mengatakan kebenaran, ya meskipun juga harus tetap proporsional. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu benar tapi proporsional. Kenapa saya katakan proporsional? Karena saya sebutkan, saya dapat informasi A, B, C, tapi di ujungnya saya sebutkan kan, mudah-mudahan informasi ini salah. Artinya untuk apa? Untuk kemudian menjadi pengingat, ya bagi siapapun, ya termasuk yang disebutkan, misalnya dalam hal polisi, untuk kemudian menyelidiki benarkah ada hal tersebut, ada oknum-oknum tersebut, ya oknum ya, bukan institusi. Ada oknum-oknum tersebut, nah itu harapannya. Kenapa seperti itu? Kita nggak bisa lepas dari yang pertama. Kejadian di MK yang kemudian diputuskan ada pelanggaran berat oleh MK. Ada kekhawatiran. Sebelum konferensi pers 2 hari, saya konferensi pers hari Sabtu. Hari Jumatnya itu disebutkan oleh
Harian Media Indonesia. Oke. Bahwa pemasangan baliho dilakukan oleh oknum polisi. Dengan perintah polisi itu ada di... Artinya produk jurnalistiknya ada atas peristiwa itu ya? Yang jelas ditulis oleh media mainstream Media Indonesia. Harian Media Indonesia hari Jumat tanggal 10 November 2023. Di tanggal 11-nya juga ada berita berserinya. Seminggu kemudian setelah saya konferensi pers di tanggal 18 November, juga Media Indonesia menulis juga bahwa seperti ada yang saya sampaikan. Ada sebagian anggota polisi tidak nyaman karena diminta untuk mendukung pasangan tertentu. Itu ada di 18 November. 18 November. Dengan judulnya tuh Operasi Senyap, politisi PDIP minta operasi senyap dihentikan. Nah, itu ada. Nanti kalau perlu saya juga bisa sampaikan. Dan yang paling pamungkas adalah majalah Tempo yang keluar pekan lalu. Yang secara detail kemudian menyampaikan berbagai temuannya terkait dengan oknum-oknum yang diduga dari salah satu institusi penegak hukum ini, yaitu kepolisian gitu ya. Ya soal itu benar atau tidak itu berpulang kepada media yang bersangkutan. Bahwa saya mendapat informasi dari sebelumnya itu yang saya alami. Bahwa itu benar atau tidak itu saya sampaikan. Mudah-mudahan itu salah. Artinya informasi ini bisa saya sampaikan benar, bisa juga salah. Silakan dicek supaya kita menjaga sama-sama agar kalau benar terjadi langsung dihentikan. Kalau tidak benar, minimal ada penyelidikan, minimal ada upaya untuk kemudian menjaga sama-sama agar tetap netralitas ini tetap terjaga. Dan dalam konferensi pers itu nih saya sampaikan, saya meyakini bahwa banyak sekali anggota kepolisian yang masih menjaga idealisme untuk netralitas. Itu dengar tuh aku tuh. Maksudnya kalaupun aku mengikuti itu pemberitaan. Yang kanan kiri misalnya itu Pak, itu pasti hanya oknum disebutkan di dalam konferensi pers itu. Jadi di mana unsur pidananya? Bingung juga kita. Jadi sebenarnya sudah berusaha seproporsional mungkin ya sebenarnya waktu itu ya. Betul, ada informasi tapi bisa jadi bisa benar, bisa salah. Tolong diselidiki. Kalaupun benar ini bukan institusi kok, ini oknum. Dan saya yakin anggota banyak sekali yang masih menjaga netralitas. Artinya Aiman dalam pernyataannya tuh masih menempatkan institusi polisian tuh pada wilayah yang sangat terhormat. Karena saya yakin itu. Dan sangat terhormat, bukan hanya sangat terhormat, juga menjaga netralitas saya sebutkan. Gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Tapi kan ramai di media sosial, nggak tahu buzzer, nggak tahu. Terus berapa hari setelah surat pemanggilan itu akhirnya mendatangi Polda? Ya panggilan pertama itu kan di hari Jumat, saya lupa tanggal berapa waktu itu ya. Yang tadi kita lihat itu pemanggilan hari Selasa tengah malam itu. Menjelang ke pergantian hari ke hari Rabu. Dipanggilnya Jumatnya. Nah, kemudian saya batal hadir kan. Saya tidak bisa hadir karena saya ada acara di dapil saya di Jakarta Timur karena udah terlanjur pertemuan warga. Kemudian juga kebetulan tim pengacara ya, tim hukum dari TPN itu juga masih mengumpulkan berkas-berkas, merapikan dan lain sebagainya. Saya pikir ya udahlah, nanti kita kedua. Ya kan masih bisa sampai panggilan ketiga kan sebenarnya kan. Kalau ini kan bukan BAP ya, ini klarifikasi, berita acara BAK, berita acara klarifikasi. Sebenarnya dalam undang-undang yang saya dengar, saya bukan orang hukum ya, tidak datang pun tidak apa-apa. Tidak ada unsur paksaan di sini. Tapi bukan Aiman kalau tidak datang. Betul. saya harus menyampaikan bahwa saya akan datang karena saya berkewajiban untuk membuktikan bahwa ini saya punya faktanya, saya punya datanya, saya punya buktinya. Gitu. Meskipun ya tentu bukti ini kan hanya perkataan dari teman-teman saya yang polisi tadi misalnya gitu ya. Bisa benar bisa salah juga dan itu saya sebutkan dalam konferensi pers. Jadi proporsional. Tapi gimana tuh nasib kawan-kawan yang disebut sama Aiman tadi, kawan-kawan polisi itu ya, yang bercerita ke Aiman hari ini? Yang jelas saya tetap berkawan baik dengan mereka, bersahabat bahkan bukan hanya setahun 2 tahun, ada yang lama banget kan. Mereka yang spill info itu loh. Iya, yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang bagi saya, karena mereka menganggap saya sebagai wartawan dan latar belakangan juga saya masih sebagai wartawan. Cuti kan masih sebagai wartawan. Cuti sebagai karyawan masih karyawan nggak? Masih. Dan mereka menyampaikan informasi itu karena melihat saya sebagai wartawan investigasi gitu ya. Dan saya harus hargai itu sehingga narasumber mereka itu harus saya
rahasiakan. Meskipun isi dari pesan mereka boleh dong saya sampaikan ke polisi, tapi identitasnya ya saya lindungi. Sembunyikan. Kalau seandainya nanti memang perlu dibuka oleh pengadilan, ya biarkan pengadilan yang membuka. Misalnya seperti itu. Gitu. Meskipun kan perkataan dari teman-teman polisi saya itu belum tentu benar kan? Kan itu baru perkataan dari mereka. Cuma saya sampaikan kenapa dalam konferensi pers, saya sampaikan itu sebagai pengingat. Dan di ujungnya saya kasih disclaimer, saya kasih pernyataan. Mudah-mudahan ini salah. Artinya saya sendiri juga belum yakin. Gitu. Ini hanya sebagai Tapi sampai pengingat. sekarang masih berinteraksi baik? Atau mereka mungkin merasa setelah Mas Aiman dipanggil, terus mereka menjadi... Masih? Oh masih. Mau gue lanjutin kalimatnya, tapi kok gue nggak siap, malam-malam ada yang datang. Masih. Ya, agak tepi jurang ini ya. Dan ini banyak yang belum diungkapkan sebelumnya. Artinya ini bentuk kecintaan Aiman lah terhadap institusi Polri. Karena 22 tahun gue liputan di lingkungan Polri. Jadi ya bisa ditanya lah teman-teman di sana. Dulu yang sekarang jenderal-jenderal gitu ya, bintang 1, bintang 2, bahkan bintang 3. Itu pertama kali ketemu saya gitu. Itu ada yang masih AKP, bahkan dulu Verdi Sambo itu saya wawancara pertama kali itu masih AKP. Oh masih AKP ya? Kasat Reskrim Polres Bogor 2003 kalau nggak salah. Ah iya, Bogor itu ya. Dulu masih AKP, sekarang Kompol. Polda Metro waktu itu kan. Lupa tuh mesti dilihat lagi tuh dari Bogor kemana. Kasat Reskrim Polres Bogor dulu masih AKP, masih kapten pangkatnya. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi ketika dipanggil itu ada berapa pertanyaan dan suasananya nyaman-nyaman aja obrolan itu? Oh kalau di Polda, baik, penyidiknya baik, lancar semua, cuma Pak lama aja ya. 7 jam total dengan istirahat kurang lebih 1 jam lebih lah. 7 jam itu berapa pertanyaan sih? Ada 60 pertanyaan. Hah 60? Yes, wah panjangnya. Kalau gue udah tidur tuh mas. Ngantuk gue. Minum kopi 2 kali. Dikasih makan? Enggak. Tapi udah terbiasa kan puasa. Ada istirahat. Oh istirahatnya, itu ketemu sama kuasa hukum dan segala macam diskusi gitu ya? Ketika istirahat ya? Iya. Dan pasca itu ada bukan komunikasi, ada update-nya nggak setelah Aiman datang ke Polda Metro waktu itu? Adakah pemanggilan selanjutnya atau pemeriksaan atau apa gitu? Yang jelas sampai sekarang sih belum ada. Ya tapi apapun itu kan kita harus ikut aturan undang-undang ya. Itu delik aduannya berarti apa ya? Kebohongan, berita hoax atau gimana? Pasal 28 ayat 2, ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oh itu susah ya kalau udah ceritanya Aiman tadi. Ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara semua. Dan pasal di undang-undang, pasal 14 dan 15, peraturan hukum pidana, undang-undang tahun 1946. Masuknya ke ujaran kebencian. Terkait sara, harus digarisbawahi loh. Tapi terkait sara. Iya. Nggak ada saranya ya. Ya. Apa mungkin temannya Mas Aiman namanya Sarah begini bukan? Ya gitu. Dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara semua. Artinya apa? Ketika ditetapkan tersangka maka langsung bisa ditahan. Dan yang cukup mengkhawatirkan ya adalah ketika memang ya nanti proses dan sebagainya itu berarti tidak bisa mencalonkan lagi di partai politik karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Sampai sejauh ini sih kayaknya situasinya kembali lagi normal lah ya. Artinya Mas Aiman masih bisa berinteraksi dengan seharusnya biasanya beraktivitas. Harusnya memang normal karena saya bukan orang pidana. Saya nggak melihat ada unsur pidana di sini. Saya bukan ahli hukum. Tapi tim hukum TPN bahkan ada beberapa profesor ya. Ada beberapa profesor yang teks ke saya. Mereka bilang sama, tidak ada unsur pidananya. Profesor hukum ya. Hanya menyampaikan informasi dengan disclaimer yang clear lah waktu itu. Iya, beberapa dekan universitas ya, beberapa guru besar ya bilang. Mereka juga terbingung-bingung dan teraneh-aneh gitu loh. Kenapa ini terjadi? Padahal nggak ada unsur pidananya. Saya udah lihat bolak-balik pernyataan Mas Aiman nggak ada unsur pidananya. Belum lagi masyarakat sipil misalnya. Bang Ijul ya, Gus Ibrani, Ketua Umum PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, juga mengatakan hal yang sama, nggak ada unsur pidananya. Terus respon teman-teman TPN gimana tuh? Pertama bingung,
Karena nggak ada unsur pidananya kok bisa dilaporkan 6 pelapor Karena sekaligus kalau nggak dalam salah satu hari. itu mengucapkannya ketika konferensi TPN kan ya? Betul. 6 pelapor sekaligus dalam satu hari. Ya. 13 November 2023 dilaporkannya itu. Dari semuanya dari kalangan mahasiswa dan aktivis lah. Kurang lebih aliansi mahasiswa dan lain sebagainya. Ya ini ombak yang dirasakan oleh Aiman di awal-awal kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia politik praktis lah. Kalau orang bilang kan kapok segala macam. Kalau saya menyimpulkannya begitu. Maka ini pertanyaannya kemudian di awal perjalanan. Ini kan perjalanan politik pertamanya Aiman ya. Ketika kemudian memutuskan cuti dari profesi jurnalisnya, lalu kemudian hari ini menjadi seorang politisi kita menyebutnya. Ini ombak yang mengagetkan nggak? Oh, kok di politik begini gitu. Terkejut pasti. Tapi mundur surut enggak? Enggak. Terkejut iya. Karena bagi kami ini hal-hal yang kalau memang diteruskan ini memaksakan. Oke. Tapi kalau seandainya mundur surut tidak akan pernah. Karena saya terjun ke politik dengan segala resiko apapun. Saya dulu pernah ngomong ke Giga juga kan. Diawali dengan niat baik, melakukan hal-hal yang baik, mempertahankan cara-cara yang baik, insya Allah Allah akan bantu. Tujuannya hasilnya baik, pasti baik. Amin. Hasilnya pasti baik. Apapun itu. Doa yang baik kita. Jadi baik itu belum tentu hal-hal yang kita sukai loh. Bisa jadi kita nggak suka, tapi itu adalah yang baik buat kita karena Allah lebih tahu. Kita aminkan. Amin. Tapi gua agak bahaya nih ngomong sama lu. Amin, lu aman nggak? Kabul gitu. Amin. Kan amin bukan AMIN. AAMIIN. Itu kan. Kalau kita kan nggak ada masalah, kita mau bilang amin. Nggak ada masalah juga. Amin. Gitu. A-nya double amin, ya. A-nya double, I-nya double ya. Karena kalau amin itu artinya aman. Oh aman. Bahasa Arab betul kan? Betul. Kalau amin kabulkan. Jadi gimana? Kemarin ikut nggak debat pertama? Ikut di KPU. Akhirnya ikut ya. Artinya tetap terlibat aktif dan masif dalam proses politik ini baik di partai maupun di pemenangan Pilpres. Di TPN betul. TPN. Saya sebagai salah satu juru bicara TPN dan juga sebagai caleg dari Partai Perindo Dapil Jakarta Timur DPR RI. Ya kita terus bekerja itu aja. Jadi kemarin ikut ke KPU ya, nemenin capresnya berarti Ganjar dan Mahfud MD kan juga datang. Betul. Mereka berangkat dari Tuku Umar, kita ketemu di KPU ya. Lalu kita mencermati, menyaksikan sama-sama. Dan bagi saya luar biasa ya Mas Ganjar ya. Ini begitu tenang, tajam, dan juga bisa menjawab semua pertanyaan. Karena nggak aneh juga, Mas Ganjar kan pengalaman. Rekam jejaknya kita bisa lihat. Legislatif pernah, eksekutif, gubernur, iya jelas. Lalu kemudian dengan segala permasalahannya, difitnah di kasus IKTP. Padahal Novel Baswedan udah mengatakan, penyidiknya langsung loh. Bahwa tidak ada keterkaitan kasus IKTP dengan Mas Ganjar Pranowo. Itu jelas, penyidiknya langsung yang ngomong. Kalau ini sekarang kita sedang berbicara dengan jubir TPN Ganjar Mahfud ya. Kok tadi berbicara dengan pribadinya Aiman Wicaksono. Yang selalu menyampaikan dan akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran.